Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Oke sahabat Al-Karim, hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, seorang wanita hebat, seorang ibu yang sangat luar biasa, dan hari ini sudah hadir bersama dengan putri tercintanya. Langsung saja kita akan bincang-bincang beberapa hal terkait pendidikan, kenapa beliau bisa sampai mengantarkan putrinya meraih prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda Marlina. Assalamualaikum Kakak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bun ya? Kakak Dea sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana nih Bun aktivitasnya selama kita masa-masa pandemi seperti ini nih Bun? Ya seperti biasa ya. Kalau Bunda kan ada kegiatan, ada ya terima catering, ya masak-masak, terus sama ya jual-jual kecil-kecilan lah ada. Tetap berjalan ya Bun ya aktivitasnya Alhamdulillah masih pandemi seperti ini melanda gitu ya. Malah lebih enak di rumah. Lebih enak ya Bun ya. Iya. Ini juga kayaknya nggak keluar-keluar ya Bun ya di rumah. Iya, di rumah aja. Baru Tinggal ketemu tunggu. nih. Udah lama banget Udah gitu lama. ya selama masa pandemi nggak ketemu-ketemu. Kakak dia gimana aktivitasnya di rumah Kakak? Belajar. Belajar ya. Di rumah aja. Di rumah aja, belajarnya dari rumah ya Kak ya. Oke, meskipun belajar dari rumah mudah-mudahan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bun. Amin insyaallah. Amin. Oke Bunda, hari ini kita mau bincang-bincang nih dengan Bunda, dengan Kakak Dea, karena Kakak Dea ini kan sudah lumayan lama ya Bun ya di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ya. Alhamdulillah. Dari SD, TK, Dari TK ya, Bun, ya. 1 Masya tahun, Allah, dari- TKB. dari unyu-unyu banget ya sampai sekarang sudah kelas 6, enam. sudah di penghujung SD gitu. Pastinya banyak banget nih cerita-ceritanya. Kalau pengalamannya sendiri nih Bunda dari Kakak Dea unyu-unyu masih kecil sampai sekarang itu apa aja Bun yang pengalaman yang sangat mengesankan gitu Bun? Kalau dibilang pengalaman banyak ya Mi ya, ya banyak suka dukanya ya. Tapi memang kalau dari kecil Ananda Dea ini memang udah terlihat gitu loh, anaknya berani tampil gitu. Tapi kalau memang lihat ininya sih sebenarnya anaknya pemalu. Tapi yang Bunda heran kok mau gitu Mau, tampil, ya. iya, nggak malu, nggak ada yang namanya malu tuh nggak ada. Memang dari kecil Dan ya, dari Bun, ya? kecil, dari umur 2 tahun dia Umur sudah 2 Bunda tahun. ikutin ikut lomba-lomba fashion show gitu loh. Bayangkan aja Mi tampil di depan ramai orang. Oh, Kak biasanya kalau anak-anak Iya. kecil kan minder atau Ini gimana enggak, gitu ya karena Bun ya? ya dia sendiri Bunda nanya dulu. Benar berani? Yakin? Nggak apa-apa. Gitu. Banyak udah pernah ke Simpur, ke pernah mana lagi ya? Ke Mbek apa namanya? Ramayana. Ramayana, terus Moka, terus ke mana lagi ya? Pokoknya udah sering banget, udah lupa juga ya Bunda ya. Apa namanya rame-rame gitu Iya, ya, ya Bun, rame-rame. Tapi alhamdulillah tampil sampai selesai. Masya Allah. Dan juga itu juga ada aja hadiahnya walaupun Selalu bawa pulang sesuatu ya, Bun, sesuatu. ya. Sebenarnya Bunda juga takut karena kalau jangan-jangan anak ini kalau nggak dapat hadiah biasanya mewek ya, namanya anak-anak ya. Karena udah berusaha ya, Bun, iya. ya. Merasa sudah Bunda tuh udah berusaha ya, waktu masa-masa dulu tuh udah disiapkan juga hadiah gitu. Takut kalau dia nggak menang gitu, nggak bawa piala gitu loh. Karena dia nunggu pasti harus gitu loh. Alhamdulillah memang selalu Tuhan, bawa ya iya. Bun ya. Iya. Kakak Dea sendiri gimana Kak? Kok bisa sih muncul rasa percaya diri kayak gitu? Sering-sering lihat televisi atau sering lihat kakak, bunda gitu? Bundanya nggak pernah. Yang searching aja sih Mi. Oh, sering searching. Jadi ngeliat ya Kak ya, contoh-contoh di YouTube gitu ya. Jadi makanya Tapi baru loh YouTube. Kalau lagi kecil kalau- belum. Kalau dulu masih Belum. kecil kan nggak ada yang dilihat ya, nggak ada yang dicontoh. Kok bisa berani? Otodidak Mi. Belajar sendiri ya Kak ya. Tapi hebat ya Bun ya, Masya Allah Alhamdulillah. gitu. Nggak ada contohnya gitu kan? Nggak ada. Nggak ada contohnya tapi Kakaknya nggak seperti itu. nah kan beda gitu ya. Memang Iya. sudah terlihat ya bakatnya dari Iya, kecil dari ternyata kecil. berani gitu. Dan kalau Umi lihat sih memang Kakak Dia ini kan bukan hanya di bidang
yang dalam artian di ini ya Bun ya, di luar akademik gitu ya. Ternyata di bidang akademiknya pun juga kakak dia Masya Allah gitu, termasuk juga siswa yang unggul begitu ya Bun ya. Alhamdulillah, Kalau- berkat Umi Abi. Nah ini Umi mau tanya nih, sebenarnya kalau di rumah tuh gimana Bun pola belajarnya kakak Dea? Bunda rasa sama aja seperti anak-anak yang lain ya, waktunya belajar, waktunya main-main gitu, belajar ya serius gitu loh. Bunda juga terkadang ya kita sebagai orang tua ya, Bunda khususnya nggak harus ya hanya anak-anak ini ya kita manjain terus enggak. Jadi ada kalanya kita marah, bukan marah berarti ini ya tegas maksudnya gitu loh. Kasih tahu nih. Jadi ya memang kadang-kadang kan dia apalagi sekarang ya ada YouTube, maksudnya buka ini ada fasilitas di rumah ya, tapi alhamdulillah nggak sampai sejauh seperti apa yang kita bayangkan yang selama ini ya, tapi tetap Bunda kontrol. Waktunya belajar, waktunya sholat dan tidak pernah ditinggalkan gitu loh. Alhamdulillah tidak pernah tinggalkan. Untuk itu azan langsung. Itu yang Bunda terapkan di rumah sama Ananda ya, pokoknya kalau kita dengar azan jangan sampai tinggalkan semua kegiatan apapun, tinggalkan langsung sholat. Alhamdulillah dijalankan. Masya Allah. Begitu juga kalau subuh tuh nggak perlu nggak perlu Dimarah-marahin. Begitu azan bangun langsung bangun kok. Ya kan udah biasa dari bayi nih. Masya Allah ya Bun, biasa juga ya. Iya, dari bayi Bunda sebelum berangkat kerja dia sudah beres mandi. Jam 5 Bunda berangkat kerja dia sudah selesai beres sudah semuanya. Jadi sudah terbiasa bangun subuh. Sholat pun udah nggak perlu dimarah-marah, nggak perlu dibangun-bangunin lagi nggak. Hebat ya kakak dia ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kalau ini sih Bun, itu kan artinya pendidikan memang dari rumah ya Bun ya, pembiasaan dari rumah gitu. Nah dulu Bunda sempat ini nggak sih khawatir gitu, nanti kalau ini kan kakak dia di rumah sudah dibiasakan baik-baik seperti ini gitu, melakukan kebiasaan-kebiasaan di rumah seperti ini. Terus kalau untuk masalah pendidikannya di luar gitu, di sekolah gitu, Bunda merasa khawatir nggak dulu waktu mau menyekolahkan kakak dia, khawatir nanti di sekolah diajarin juga nggak ya, nanti takutnya berubah ininya apa namanya pola pendidikannya di sekolah gitu, ada kekhawatiran nggak Bun dulu? Nggak, begitu Bunda ada yang rekomen ini TK, pertama TK bukan TK Al-Karim ya, TK-nya. Terus ada yang ngasih tahu di Al-Karim, begitu Bunda lihat, Bunda yakin ini sekolah, ini tempat yang artinya yang bisa membawa Ananda ya, artinya yang bisa membimbing Ananda ke yang benar-benar gitu, sekolah yang terutama di keagamaannya. Alhamdulillah apa yang Bunda pikirkan, apa yang Bunda Bunda nggak ada rasa takut nggak ada rasa khawatir, udah yakin aja bahwa ini udah sekolah yang terbaik untuk Ananda. Ya alhamdulillah ya, dari TK memang sudah dibelajar ya agama, terus belajar ngaji ya, semuanya didapat dari sekolah nih. Alhamdulillah ya Bunda justru di rumah itu cuman ngajar enak gitu loh, karena dia ada sudah tahu sinergi ya Bun ya, iya dari betul, sekolah mengajarkan, di rumah pun di juga rumah mengajarkan. iya begitu ya kalau biasanya kalau anak-anak yang lain kan banyak yang panggil guru ngaji atau apa ya. Alhamdulillah dia enggak ya, karena didapat dari guru aja gitu, dari Umi Abi aja di sekolah. Jadi nggak ada guru khusus gini, nggak ada. Ya paling Bunda ngidupin ini aja sih, kalau pagi itu TV roja aja, murotal, tilawah, itu aja mungkin didengar dari situ aja. Kalau Bunda panggil orang khusus tuh nggak ada, itu semua didapat dari sekolah aja. Sure, benar nggak ada, artinya Bunda mau tambahan dari siapa nggak ada. Ya itulah atas bantuan Abi, Umi semuanya, terima kasih. Masya Allah, sama-sama Bunda. Tapi emang kalau Umi tuh lihat dulu kan sempat juga belajar sama kakak dia ya Bun ya, hafalannya itu yang sampai Umi Linda, kakak dia tuh makan apa sih di rumah tuh? Kakak dia tuh kok bisa gitu ngafalnya tuh cepet gitu ya, kok bisa secepat itu gitu menghafal. Dan alhamdulillah sekarang hafalnya sudah berapa Bun? Jusnya? Sudah sampai 27 ya? 27, sudah 30, 29, 28, 4 juz ya. 4 juz ya, Masya Allah. Udah 4 juz di usia kakak dia yang masih hampir 11 besok. Masih 10, hampir 11 tahun. Masya Allah, 11 tahun sudah 4 juz gitu. Dan mudah-mudahan itu jadi bekal ya Bun ya. Amin, iya. Mudah-mudahan jadi bekal. Dan tadi itu ya Bun ya, kemudian kenapa Bunda masih terus memutuskan akhirnya dari TK lanjut lagi ke SD-nya di SD Alam Al-Karim lagi?
Ya karena tadi Bunda udah lihat gitu loh, oh di sini anak ini benar-benar nyaman, Bunda nggak susah lagi untuk artinya nggak ya, artinya enak gitu loh, jadi ada nyambung dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah itu, jadi ada komunikasi juga kan, artinya komunikasi satu arah gitu loh, artinya kita nggak terlalu nggak banyak harus apa namanya ya harus ini anak yang gini enggak ya, tapi alhamdulillah ya dia semua mengikuti semua apa namanya bisa mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh Abi Umi di sekolah. Terus di rumah ya itu kita cuma ngulang-ngulangin aja. Bunda nggak terlalu susah loh Mi. Jadi ya alhamdulillah ya. Seperti tadi kata Ananda Dea bilang otodidak ya. Jadi kalau hafalan tuh ya Bunda juga kadang padahal nggak terlalu iya, dibimbingnya Bun ya. enggak, Yang penting ini hafalannya iya, tahunya gitu. iya, dikasih misalnya kasih ya mau Abi Umi. Kayak mau lomba kemarin kasih nih ya. Dalam waktu semalam bisa hafal. Masya Allah. 2 lembar, dibayangkan ya anehnya sampai Bunda juga terharu karena sampai nitikan air mata gitu loh. Iya makanya juga tanya kakak dia Iya, makan bukan- apa sih kok bukan cepet Umi banget aja. hafalnya gitu. Ya tapi alhamdulillah ayah Bunda dikasih ke Allah, artinya dititipkan anak seperti ini. Ya mudah-mudahan ya seterusnya. Semoga istiqomah ya Istiqomah kakak ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Bun, kalau tadi kan masalah pendidikan di sekolah ya, karena memang alasannya kita bisa bersinergi gitu ya Bun ya. Karena memang ya memang pembiasaan sih ya Bun ya, dari rumah. Kemudian kalau alhamdulillah ketemu dengan sekolah yang memang bersinergi gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak dan anda kita gitu, untuk kakak Dea gitu. Nah kalau Bunda ini kan sebagai orang tua yang tentunya concern juga dengan pendidikan Ananda gitu. Pernah nggak sih Bun merasa kesulitan gitu dalam hal ini? Tanya dengan biaya gitu, dengan biaya. Apakah pernah gitu merasa kesulitan dan apa ya? Jadi beban gitu, akhirnya jadi beban gitu Bun. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, Kalau ya, pertama-tama sih memang dulu pernah sih ya mungkin ya, Bunda masih kerja dulu ya masih kelas 1 ya kayaknya pernah Bunda memang pernah telat bayar tapi ya alhamdulillah setelah itu enggak pernah ya itulah karena memang izin Allah dipermudahkan segala sesuatunya dipermudahkan oleh Allah artinya setiap pembayaran setiap biayanya tetap ada bisa gitu loh, ada ya itulah doa ya Bunda cuma minta ya dimudahkan untuk sama dilancarkan ya untuk Ananda ini bisa sekolahnya lancar ya. Jadi semua apapun jadi setiap ada ini Bunda nggak pernah telat. Jadi nggak ya terakhir ini walaupun ini nggak pernah gitu loh. Pokoknya tetap Bunda pikirkan ke situ. Jadi nggak terlalu ini sama dengan biaya. Nah itu juga Bun yang jadi nilai plusnya gitu ya Bun ya. Masya Allah kakak Dea dengan berbagai macam prestasinya gitu. Kemudian dari orang tua juga sangat support gitu. Apalagi terkait hal itu pun juga tidak ada kendala gitu, jadi makanya Masya Allah gitu, alhamdulillah gitu. Ya, karena niat baik ya dimudahkan juga sama Allah. Benar-benar niat yang baik memang pasti akan dimudahkan sama Allah dan setiap anak itu pasti akan membawa rezekinya gitu. Amin, ya Bun. ya. Jadi nggak ada alasan gitu ya buat kita orang tua gitu, apalagi ini terkait pendidikan yang nantinya akan membawa anak-anak kita ke depannya mau jadi apa gitu, mau sukses atau mau seperti apa gitu kan. Dan Masya Allah. Kalau untuk ini Bunda prestasi nih, karena memang banyak sekali gitu ya, Masya Allah prestasinya sudah 6 tahun kurang lebih mau hampir 6 tahun nih di SD gitu. Dari TK malah. Dari TK ya, 7 tahun. Masya Allah ada 7 tahun di Sekolah Alam Al-Karim. Prestasinya ini di bidang apa aja Bunda? Apa aja deh, banyaknya apa sih aja, Kak dari Dea? TK inget nggak? TK ya bidang Ini fashion show hafalan, ya? enggak fashion show. TK enggak fashion show. Oh, belum. Sebelum di Al-Karim sebenarnya memang fashion show ya. Setelah di TK ada lagi dapat kemarin tuh hafalan ya. Hafalan juga itu di luar juga bukan di sekolah di tingkat Bandar Lampung juga kan. Terus SD banyak udah. SD aduh udah numpuk ya pialanya sampai nggak muat-muat. Ini ya Bu ya Iya, itu banyaknya itu Mi ya. Banyak ini ya Bun ya, public speaking Ya berbicara. betul. Ya alhamdulillah. Memang mungkin bakatnya di situ ya kakak Dea ya, suka berbicara gitu Kak. Ya kalau memang bicara sendiri sekali.
Nah, memang gitu, Bun. Iya, kalau misalnya dari sekolah ya, Bunda sering perhatiin nih, kalau dari sekolah ngobrol ini ya, apa yang diajarin Umi mungkin ya, dia seolah-olah ada orang ya, tapi Bunda kontrol sih. Kamu bicara-bicara Iya, sendiri. Bunda bilang, kalau ngomong ya ngomong, tapi masalah ini enak, masalah apa namanya, masalah sekolah, maksudnya pelajaran ya. Alhamdulillah memang yang apa yang dibicaranya, apa yang diomongin guru di sekolah, apa yang diomongin Umi Abi di sekolah gitu, kadang hafalan kadang ya, tapi kan kita harus tetap didengerin ya. Kakak Dea nih, Masya Allah prestasinya yang sangat banyak banget di usianya yang masih hampir 11 tahun ya kakak ya. Kakak Dea, apa sih tips-tipsnya kok bisa kalau ikut lomba itu pede gitu, terus bisa pasti kalau pulang tuh selalu aja membawa hadiah gitu. Tips-tipsnya apa kak kalau di rumah? Sering-sering latihan, terus percaya diri juga. Itu aja sih, Mi. Itu aja. Sama berdoa. Pernah dibimbing sama kakak atau sama bunda gitu nggak? Pernah sama bunda. Sama bunda. Dimarah-marah nggak kalau lagi ngebimbing? Iya. Dimarah-marah juga. Nangis nggak kakak? Iya. Terus udah habis dimarah-marah terus kakak ngapain tuh? Dipeluk sama bunda. Oh, tapi habis dimarahin dipeluk ya sama bunda ya. Terus dibilangin apa salahnya gitu ya? Iya. Terus kakak seneng nggak kalau dimarah-marah sama bunda? Enggak. Nggak seneng ya. Tapi kan habis dimarah-marah sama bunda terus dipeluk ya sama bunda. Terus apa lagi nih kak? Hafalan nih, nah hafalan. Kakak ini kan hafalannya sudah banyak nih, sudah 4 juz ya, kurang lebih 4 juz. Rahasianya kalau kakak nih di rumah ngafalnya gimana sih? Konsentrasi, Mi. Konsentrasi. Jadi nggak apa namanya, nggak bisa mendengar yang bising-bising gitu ya, harus senyap, Harus diem biar. harus diem, yang punya harus sendiri di kamar gitu, apa di pojokan gitu ya. Iya, habis itu baru setoran deh. Baru di rumah setoran juga, setoran sama Bunda. bunda. Jadi bunda yang menyimak gitu ya. Seneng nggak sih kak kalau pas lagi ngafal tuh, apa ada beban gitu, apa karena apa gitu menghafal? Beban sih, Mi. Memang senang menghafal. Iya. Memang senang menghafal ya. Kenapa kakak kok suka menghafal? Karena enak aja, Mi. Adem. Adem ya. Iya. Masya Allah, menghafal Al-Quran ya. Al-Quran ya, baca Quran udah hampir ini setiap habis sholat nih Mi. Sholat yang udah pasti sholat maghrib sama sholat subuh pasti baca Al-Quran. Pasti baca Al-Quran. Habis zikir langsung baca Al-Quran. Masih ingat nggak bun dulu waktu kakak Dea masih kecil itu mulai senang gitu sama Al-Quran itu di usia-usia berapa itu bun? Seberapa ya? Kelas berapa? Kelas 3, kelas 4? Sebenarnya kalau dari hafalan tuh dari TK udah mulai, di TK Al-Karim loh, bukan TK yang itu, dari TK Al-Karim. Di situ udah mulai dia menyukai hafalan gitu loh. Makanya Bunda bilang tadinya Bunda mau panggil guru yang mau ngajar ngaji di rumah gitu loh. Tapi biar terbiasa gitu iya, ya. Tapi ternyata begitu dia cek Bunda, dia hafal, udah tahu semua. Dari sekolah kan, bukannya dari Bunda atau ya, ini Bunda cuma ngikutin tuh aja. Dari itu Bunda ngapain ini lagi langsung aja. Alhamdulillah segala semua tadi dia. Kadang Bunda yang baca juga, dia yang koreksi loh, Mi. Oh, Masya Allah, bisa koreksi Bunda ya. Jadi kita sama-sama loh. Jadi bukan Bunda nyuruh dia aja, abis ini ngaji nak gini, enggak. Ya karena dari kita dulu dong orang tua. Benar. Orang tua ini baru dia ikut. Makanya setiap sholat tuh zikir, ikut dia. Jadi setiap sholat zikir, pasti zikir. Ikut Bunda ya. Artinya ikut kebiasaan orang tua. Jadi jangan kita ngomongin aja tapi kita orang tua nggak melakukan. Benar Bun, karena memang Ya, anak itu kan yang mengikut orang tua ya Bun ya. Iya. Kebiasaan orang tuanya baik ya insya Allah mengikut yang Iya. baik. Kebiasaan orang tuanya yang tidak baik ya bakal mengikut juga. Di sekolah juga gitu kan. Oh gurunya gini. Oh ya kata si Umi, kata si Abi, ini kan. Ya, itu bawa-bawa juga. Iya, nggak boleh gitu. Alhamdulillah ya. Kalau belajar nih kak, kalau belajar akademik di rumah gimana sih kakak belajarnya? Tips-tips belajarnya, karena Umi lihat tuh nilai-nilai kakak ini juga fantastis loh, Masya Allah loh. Gimana kak kalau belajarnya di rumah? Fokus dan sering-sering baca buku, Mi. Suka baca buku? Baca buku apa? Pelajaran. Baca buku pelajaran, novel-novel?
Enggak, suka. alhamdulillah enggak. Oh, Masya Allah, Enggak ada. enggak suka ya Bun ya. Alhamdulillah ya, karena memang dari bacaan juga bisa mempengaruhi anak juga ya Bun ya. Kalau yang dibaca-baca yang kurang baik juga bisa mempengaruhi psikologi anak juga gitu ya. Jadi kalau kakak memang suka baca ya, Iya. pantesan wawasannya luas ya. Kadang nonton tetap aja nonton Sama? YouTube, iya. Tapi nontonnya ya yang nggak ini ada ya Bun ya, apa nggak namanya, yang- ada pendidikannya. Iya betul, makanya udah bilang kalau memang boleh silahkan nggak apa-apa, tapi ya artinya yang ada pendidikannya gitu, jangan sembarangan dibuka. Kadang-kadang udah lama, ya udah intip gitu loh. Nah, ya karena kan sekarang mulai sita handphone, sementara handphonenya kan Nah, buat dipakai belajar. buat belajar. Handphone disita pakai laptop, sama aja kan, makanya ya udah. Memang zamannya ya Bun ya, karena kita nggak bisa menyamakan dengan zaman Kita, kita dulu betul. gitu. Sekarang zamannya semua sudah pakai gadget gitu, Iya. tinggal mungkin kita sebagai orang tuanya mengarahkan betul. karena kalau mau kita ambil gadgetnya pun juga itu malah membunuh karakter nantinya Iya. kan. Akhirnya anak-anak jadi nggak berkembang juga karena semuanya tuh adanya di sini gitu kan. Semua pembelajaran, semua hal-hal tuh ada di gadget gitu. Tinggal kita mengarahkan dan juga memberitahu gitu ya, mana yang baik, mana yang kurang baik. Dan kakak dia Masya Allah ya, ternyata memang kalau dulu itu ya Bun, kalau yang Umi Linda ingat itu, setiap dapat informasi, mungkin nonton dari YouTube itu tadi ya, setiap dapat informasi itu kadang suka berbagi sama teman-temannya di kelas gitu ya. Yang Umi Linda juga salut gitu ya, Masya Allah gitu, sudah dapat informasi ini dari mana? Oh ternyata iya kemarin Mi dari nonton ini gitu, dari itu. Oh Masya Allah gitu. Ternyata kalau kita bisa mengarahkan itu ke hal-hal yang baik, dampaknya juga baik ya Bun ya. Iya. Dampaknya Insya juga Allah. baik dan hebat. Jadi itu ya, kayak kalau di rumah belajarnya harus fokus sama sering-sering baca buku. Kalau di sekolah nih Kak, seneng nggak sih Kak di sekolah? Senang. Seneng. Kenapa seneng? Karena banyak teman-teman sama ketemu sama Umi sama Abi. Kangen sekarang dia. Udah Waduh, lama. udah lama banget ya kita nggak ketemu ya di sekolah ya, dari bulan Maret ya Bun. Februari Maret ya akhirnya. Februari ya. Maret. Kalau untuk saat ini Bun, ini kan kita kan masih masa-masa pandemi seperti ini gitu. Kalau menurut Bunda sendiri sudah ini belum Bun, apa ya, pendidikan yang saat ini kita rasakan gitu di masa-masa pandemi saat ini gitu, sudah termasuk maksimal belum sih Bun? Kalau dibilang maksimal kayaknya ya belum ya. Karena beda ya Bun ya? Iya beda memang. Masa normal dengan Masa normal sama masa ini makan terkadang kalau Ananda bilang oh, ini kita nggak tahu ya gimana ya ya lebih enak kan kita memang tatap muka seperti ini, muka. tapi kan situasi seperti ini kan belum mengizinkan ya, kayaknya memang belum maksimal, tapi ya itu tetap aja kita berusaha Lumi ya, artinya bukan, makanya Bunda bilang sama Ananda Dea kita jangan terpaku dengan itu aja, jadi buku artinya boleh nggak apa search cari ya di Google cari ini nggak apa-apa, tapi yang benar-benar bermanfaat gitu loh. Jadi itu ya Bun, Bunda kalau ini kan memang tidak tatap muka secara langsung ya kalau untuk kakak belajarnya gitu. Jadi treatmentnya apa nih Bun kalau di rumah, membimbingnya kakak dianya gimana? Ya kalau Bunda sih ya ini aja sih ya apa yang ya Bunda kadang ngeliat dari modul juga ya, kadang dari modul belajar di situ juga, kadang disiapin. Nah, hari ini apa ya, nah belajarnya apa gitu loh ya harus dibelajar gitu, apalagi kalau memang udah ada schedule-nya ya, udah ada ininya ya belajar jadwalnya. Jadi apa? Jadi dari pagi dari malam dia sudah menyiapkan semuanya. Jadi Bunda bantuin, kadang-kadang dia juga belajar sendiri gitu Mi, kita cuman paling apa namanya dia tanya aja apa ini apa gitu loh, kadang ke kakak kadang ke Bunda, jadi Bunda walaupun di belakang masak karena ya tetap Bunda kontrol ya gitu, Bun ya. Dan kebetulan kan juga Bunda alhamdulillahnya di rumah Iya, kerjanya betul, gitu, jadi bisa iya. sambil kerja sambil Sambil ngawasin juga ngawasin, kakak gitu iya. ya, alhamdulillahnya itu. Oke Bunda, mungkin kita cukup kita bahasan kita hari ini ya, banyak banget yang sudah kita bahas terkait tentang bakat tadi juga gitu ya, yang luar biasa gitu, ternyata sudah tampak bakatnya dari masa-masa kecil ternyata ya, dari usia 2 tahun sudah kelihatan gitu bakatnya. Dan alhamdulillahnya
ketika sudah sekolah di Sekolah Alam Al-Karim Lampung ketemu juga gitu Iya. bakatnya ya, suka berbicara gitu, dan ya mudah-mudahan ini bisa apa ya Bun ya, bisa jadi hal yang positif gitu ya Bun ya. Amin. Sehingga mungkin ke depannya gitu ya, Kakak Dea ini bisa jadi orang yang berjaya, yang sukses di Amin, bagian amin, yang amin. itu ada kaitannya dengan berbicara. Mungkin Amin, iya. jadi pengacara mungkin, atau jadi motivator gitu ya, yang memang itu ada bakat-bakatnya berbicara. Dan alhamdulillah ini berarti Kakak Dea ini bisa menemukan bakatnya ini di rumah dan juga di sekolah. Di ya, sekolah, Bun ya? jadi dua-duanya sama ya. Dua-duanya. Di sekolah, di rumah ini juga gitu loh. Justru ketahuan pertama ya dari sekolah ya kayak. Waktu TK ya Bun ya berarti, atau Ya, dari TK dulu. TK atau SD yang pas TK. sudah mulai TK bicara ya, Bun? sudah, kalau untuk mulai bicara ya di SD, SD tapi ya. kalau di TK dulu cuman apa ya? Ini rasa percaya dirinya ya sudah mulai. Ya TK di Al-Karim apa ya kayak bacaan hafalan surat pendek gitu. Kalau pas bicara sudah mulai tertatanya itu, Di sini ya kan bukan Umi juga, Umi sama Abi. Masya Allah ya. Kan ngikutin, kan semua apa yang dapat di sekolah di rumah dipraktekin Masya sendiri. Allah. Memang tipe Kakak Dea itu tipe-tipe pembelajar. Jadi kalau sudah dapat dari sekolah dipraktikin di Iya rumah, betul. gitu ya. Apa aja belum naruh tas aja sudah mulai itu Mi. Oh gini. Bunda kadang ngeliatin aja. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya Kakak Dea ya bisa Iya. menemukan bakatnya. Ternyata nggak hanya bakat tampil di depan umum, ternyata ada bakat berbicaranya, bakat public speakingnya ya, Masya Allah. Semoga nanti kedepannya Kakak Dea bisa jadi daiyah. Beneran ya, daiyah yang bisa keliling-keliling ya, mensyiarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang banyak bermanfaat. Oke, cukup sekian pertemuan kita di podcast kali ini ya, Bunda dengan Kakak Dea. Umi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau hadir dan sudah mau berbagi inspirasi dengan sahabat Al-Karim dimanapun berada. Sebelum kita tutup, Umi Linda mau minta Bunda dan juga Kakak Dea nanti closing statement, 1 kalimat boleh. Silakan dibuat teman-teman di sahabat Al-Karim. Apa aja? Pesan-pesan. Pesan-pesan. Ada aja ya. Boleh, biar Ada semangat nih, nih ya. sahabat-sahabat Semangat. Al-Karim yang Halo sedang sahabat menyaksikan gitu. kita. Halo teman-teman. Pesan-pesannya gitu. apa nih Kakak Dea? Pesan-pesan. Biar apa namanya, mereka termotivasi ya jadi kayak Kakak Dea. Penting niat dan berusaha dan berdoa. Niat, berusaha dan berdoa. berdoa. Masya Allah, hebat. Dari Bunda mungkin Bun? Sama aja lah. Sama. Iya. Semangat terus, Bunda, semoga tetap lancar usahanya di Amin, rumah. Kakak Dea amin. semangat belajarnya di rumah, meskipun belajar hanya dari rumah ya, tetap semangat. Oke sahabat Al-Karim, kita cukupkan podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.